Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume ke-8 chapter prolog. Di chapter sebelumnya diceritakan bahwa Hinata sudah berhasil diselamatkan oleh Ruminas dan 6 anggota Seven Days Clergy sudah berhasil dibunuh. Dan juga Raja Edward sudah menyerah kepada Diablo. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lain saat ini, Granbell Rosso, yaitu pemimpin dari kelompok Seven Days Clergy, dia saat ini sedang menunggu kabar dari teman-temannya. Dan di sini Granbell belum tahu bahwa keenam temannya sudah dibantai. Dan Granbell pun mulai merasakan sangat cemas karena teman-temannya belum ada yang kembali. Dan tiba-tiba Granbell didatangi oleh seseorang, dan orang itu ternyata adalah Nicholas, teman dekat dari Hinata. Granbell yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terkejut karena kedatangan Nicholas. Dan Nicholas pun langsung bilang kepada Granbell bahwa dia sudah mendapatkan sebuah bukti bahwa Granbell telah terlibat dalam pengkhianatan yang dilakukan oleh Seven Days Clergy kepada Gereja Barat. Granbell yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Tetapi Nicholas tidak tinggal diam. Dan Nicholas pun langsung menyerang Granbell dengan sihir terkuat miliknya. Dan sihir itu langsung melenyapkan tubuh dari Granbell. Tetapi ternyata yang dilenyapkan oleh Nicholas hanyalah tubuh palsu yang dikendalikan oleh Granbell dari jarak yang jauh. Di tempat lainnya, di rumah keluarga Rosso, saat ini Granbell sedang duduk di kursinya. Dan Granbell pun lalu merasakan jika tubuh palsunya yang telah dia kendalikan sudah dihancurkan oleh Nicholas. Lalu tiba-tiba Glenda pun akhirnya datang ke rumah keluarga Rosso untuk melaporkan sesuatu kepada Granbell. Glenda bilang kepada Granbell bahwa rencana mereka untuk membunuh iblis yang ada di kerajaan Farmes, rencana itu sudah gagal total. Karena iblis itu ternyata iblis yang sangat kuat dan setingkat dengan seorang Demon Lord. Granbell yang mendengar itu, dia pun menjadi semakin cemas karena teman-temannya belum ada yang kembali. Dan beberapa hari kemudian, Granbell pun lalu menerima sebuah kabar. Dan kabar itu mengatakan jika Raja Edward telah digulingkan. Dan ada sebuah informasi yang lain dari negara Blue Moon. Dan informasi itu mengatakan jika negara Tempest akan mengadakan sebuah festival besar. Dan Granbell yang mengetahui hal itu, dia pun akhirnya menyadari jika teman-temannya sudah dibantai. Dan saat ini Seven Days Clergy sudah tidak ada lagi. Dan tidak ada orang yang tersisa dari semua anggotanya, kecuali dia sendiri. Tetapi kemudian, cucunya Granbell yaitu Mariabel, dia pun memberikan sebuah peringatan kepada Granbell. Mariabel bilang kepada Granbell bahwa negara Tempest adalah sebuah negara yang sangat berbahaya. Karena Demon Lord Rimuru bisa mengendalikan keuangan dunia dengan kemajuan negaranya. Dan Mariabel bilang kepada Granbell bahwa mereka harus segera menyingkirkan negara Tempest. Sedikit informasi, Mariabel ini adalah cucu kandung dari Granbell. Dan Mariabel ini adalah reinkarnasi dari seseorang dari dunia lain. Dan Mariabel ini masih memiliki kemampuan dan juga pengetahuan dari dunianya yang lama. Dan perlu diingat, Mariabel ini adalah orang yang sangat rakus. Sehingga Mariabel ini mendapatkan skill unik, yaitu skill kerakusan.
Di sisi lainnya, saat ini kekesalan Ruminas sudah mulai mereda. Dan Ruminas juga sudah setuju untuk berdamai dengan Rimuru. Dan Ruminas berjanji kepada Rimuru bahwa dia akan memerintahkan gereja barat untuk membuat sebuah pengumuman bahwa semua monster yang ada di negara Tempest bukanlah musuh umat manusia dan tidak berbahaya. Dan akhirnya Rimuru dan juga Ruminas akhirnya membuat kesepakatan. Dan kesepakatan itu ditulis di dalam surat perjanjian non-agresi antara negara Roberion dan juga negara Tempest. Dan di dalam surat perjanjian itu menyatakan jika negara Tempest dan juga negara Roberion tidak akan saling menyerang dan ikut campur dalam urusan negara masing-masing selama kurun waktu 100 tahun. Dan di sini Rimuru pun akhirnya tahu bahwa Ruminas masih menyimpan dendam kepada Veldora. Karena itulah Rimuru bilang kepada Ruminas bahwa dia ingin Ruminas memaafkan kesalahan Veldora. Dan sebagai gantinya, Ruminas boleh melakukan apapun kepada Veldora. Ruminas yang mendengar itu, dia pun langsung setuju dengan hal itu. Setelah itu, Ruminas pun langsung menuju ke arah Veldora. Dan Ruminas langsung menghukum Veldora dengan sebuah serangan fisik. Dan itu membuat Veldora sangat kesakitan. Dan sejak hari itu, Tempest pun akhirnya diakui sebagai sebuah negara oleh bangsa-bangsa barat. Di sisi lainnya, beberapa waktu setelah keadaan mulai stabil, Granbel dan juga Damrada membuat sebuah pertemuan. Damrada lalu memberitahu Granbel bahwa iblis yang ada di negara Farmes adalah seorang iblis tingkat tinggi dan mustahil untuk bisa menang melawan iblis itu. Bahkan jika mereka menyatukan seluruh kekuatan, mereka tidak akan bisa mengalahkan iblis itu. Di sini, Damrada pun akhirnya menyadari bahwa tidak ada alasan lagi baginya untuk terus bekerja sama dengan Granbel. Karena semua rencana mereka sudah gagal total. Dan alasan Damrada setuju untuk bekerja sama dengan Granbel adalah karena Granbel berjanji kepada dirinya bahwa dia akan membunuh Hinata Sakaguchi. Tetapi ternyata Damrada mendapatkan sebuah informasi bahwa Hinata masih hidup dan sudah berdamai dengan Rimuru. Dan hal itu membuat kesepakatan mereka menjadi hancur. Lalu Damrada bilang kepada Granbel bahwa dia tidak punya alasan lagi untuk bekerja sama dengan Granbel. Karena Granbel sudah gagal untuk membunuh Hinata sesuai kesepakatan yang mereka buat. Dan Damrada juga bilang kepada Granbel bahwa pihaknya tidak punya alasan untuk bermusuhan dengan seorang Demon Lord. Dan Damrada pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu ke Kaisaran Timur. Granbel yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal dan dia hanya bisa terdiam. Karena Granbel tahu bahwa dia juga tidak bisa memaksa Damrada untuk bekerja sama. Dan akhirnya, Damrada pun langsung pergi meninggalkan Granbel. Setelah Damrada meninggalkan Granbel, Damrada pun langsung menghubungi seorang pria. Dan pria itu ternyata adalah Yuki. Dan Yuki adalah bos dari Laples dan juga Kazarim. Dan ternyata Damrada ini telah bekerja sama dengan Yuki. Lalu Damrada memberitahu Yuki bahwa kerjasamanya dengan Granbel sudah terputus. Dan dia juga memberitahu Yuki bahwa Demon Lord Rimuru memiliki seorang bawahan iblis tingkat tinggi. Dan iblis itu adalah salah satu dari iblis primordial. Dan iblis itu bernama Diablo. Dan Damrada juga memberitahu Yuki bahwa Diablo ini memiliki kekuatan yang setingkat dengan iblis primordial putih yang pernah mengamuk di Kekaisaran Timur. Dan ternyata Rimuru juga memiliki beberapa bawahan monster yang sangat kuat. Bahkan Rimuru berhasil menjadikan naga Veldora sebagai sekutu. Dan Damrada lalu memperingatkan Yuki
bahwa ancaman saat ini bukan hanya Demon Lord Rimuru, tapi juga para bawahannya. Yuki yang mendengar itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk menyusun rencana terlebih dahulu. Setelah itu, Damrada pun bertanya kepada Yuki, bagaimana tentang bisnis perbudakan mereka yang ada di negara barat. Lalu Yuki bilang kepada Damrada bahwa dia sebenarnya tidak terlalu suka dengan perbudakan. Dan Yuki meminta kepada Damrada untuk membiarkan bisnis itu bangkrut secara perlahan-lahan. Damrada yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti, dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time. Bye bye.